kalau ada netizen yang suka sharing yang ada masukan keluhan atau mungkin serangan gitu ya, kami approach juga. Oh, Serangan gimana nih maksudnya? maksudnya yang ada nada kebencian gitu. Ya, ayo kita bicarakan baik-baik. Iya. Kadang kan juga ada netizen yang bebal atau mental block, dikasih tahu apa-apa tetap ngeyel gitu. Itu respon yang begitu harus gimana? Oke, responnya adalah silent. Karena silent is still a response. Silent is still respond. Silent is golden, saya kira Silent gitu. Jadi masih dapat silver. Sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast Di Balik Berita alias DBB. Kalau kemarin-kemarin kita ngomongin berita, kali ini kita ngomongin berita yang diberitain lagi. Di media sosial. Kita punya departemen khusus namanya Departemen Media Sosial, dan kita sudah mengundang manajernya, Mbak Gandes. Mbak Gandes siapa sih nama lengkapnya? Cecilia Gandes Purbandeni Wiharsi. Oke, Gandes apa Gandes? Gandes. Gandes. Oh, Gandes. Jadi bukan Gandes. Gandes. Itu yang orang sering salah ucap. Dan kali ini diluruskan meskipun besok boleh salah lagi. Kita mau nanya apa ini, Mbak Agnes? Nanya-nanya soal medsos, Mas. Oke. Apa nih yang ditanyain soal Yang medsos? pertama mungkin kita tanya kapan sih medsos itu ada. Kompas kan umurnya sudah 59 tahun. Medsos sudah berapa tahun? Medsosnya atau medsosnya Kompas, Mas? Medsosnya Kompas. Medsosnya Kompas ya. Iya, jadi kalau Departemen Media Sosialnya Harian Kompas itu dimulai pertengahan 2017. Tapi ya uniknya adalah aset-aset medsos itu udah ada sejak sebelum diresmikannya Departemen Media Sosial, Mas. Nabung dulu ya. Iya, jadi investasi dulu, investasi akun, investasi postingan gitu. Yang Twitter Harian Kompas tuh contohnya ya, itu dari 2019. Terus kemudian kayak Klasika, Twitternya juga pas itu 2008. Twitter Harian Kompas tuh dari 2009, Twitternya Klasika itu mungkin di sekitar 2008 atau 2009 juga sama. Terus kalau Instagram kan karena pada kali itu belum ada ya, jadi mulainya beberapa tahun sebelum Departemen Medsos juga ada, itu mungkin 2011, 2012-an, 2013-an lah gitu. Oke, ini kayak udah punya mobil nggak punya garasi. Iya. Udah punya mobil tapi belum bisa nyetir, Mas. Iya, udah belum bisa nyetir. Ibaratnya nih kalau mau beli mobil, belinya ini hiasan dashboardnya dulu. Oke, bisa. Jadi Daycase-nya dulu manifestasi gitu ya. dulu. Berarti siapa yang waktu itu merunning medsosnya Iya, Kompas padahal itu? saya belum ada ya. di Nah, Kompas Bapak belum ya. ada. Jadi awalnya itu aset-aset digital dihandle oleh divisi-divisi yang lain. Kayak Twitter Harian Kompas tuh sempat dipegang IT, tim Markom sempat bikin juga, kemudian tim Litbang juga bikin Kompas Data, tim iklan bikin Kompas Klasika, Kompas Muda itu masih dihandle Markom juga gitu. Jadi ya analoginya satu rumah tapi beda kamar. Oh, gitu. Jadi kan sulit soalnya jadinya tidak berkomunikasi dengan baik gitu ya. Ini kayaknya bakal panjang ngobrolan kita. Oh, iya. Jadi kita sambil ngeteh aja ya, biar seru ya. Biar nggak seret. Ini Mbak Gandes mau minum teh apa, tapi hanya teh puer yang kita punya. Puar. Satu-satunya itu. Ada jajanan juga, Iya, ada snack-snackan. boleh disambil dilanjut obrolannya nggak Mbak endorse Gandes. kan ya? Enggak, bukan enggak, endorse. tidak ada merek Nggak ada apapun. mereknya apapun. Tapi kalau ada yang mau endorse ya Boleh kita juga ya, Mas, pertimbangkan ya. ya. Kalau Tidak di ditolak medsos juga. itu ada yang namanya spill the tea. Nah ini tea-nya beneran nih. Nah, ini tea beneran. Spill the tea. Kita spill the tea sambil drink the tea gitu ya. Oh gitu ya. Betul. Ada acara gitu spill the tea. Ya, jadi menguak hal-hal yang tidak terkuak di ranah yang di permukaan, makanya spill the tea gitu. Oke, mungkin tuh bisa dijelaskan bagian dari apa namanya program medsos yang menarik ya. Itu gimana Mbak Ganes? Spill the tea itu dan bisa dinikmati di mana? Oh enggak, kalau spill the tea kan istilah dari medsosnya tuh Mas, itu dari netizen tuh kalau misalnya ada gosip atau misalnya ada
hal-hal yang kita tahu permukaannya, tapi orang tuh butuh behind the scene-nya kayak gimana. Ya kayak di balik berita sih Kayak di balik berita. Oke. Gitu. Kayak ini ya Mas, kayak acara ini sebenarnya berarti. Nah, Ya kayak kita ini di balik berita. Iya, kan ibaratnya gimana sih cara kerjanya tim harian Kompas gitu. Gimana sih caranya berita yang diberitain ulang di dunia maya gitu. Nah, udah ceritain dong gitu. Spill the tea. Oke. Berarti inilah juga kenapa Kompas Media harus punya medsos juga ya sekarang ini ya. Penting banget gitu. Karena ya bagaimanapun kalau saya menganalogikan organisasi ataupun departemen media sosial tuh ada dua pendekatan. Yang pertama adalah media sosial ini sebagai perpanjangan tangan karya jurnalistik gitu. Ibaratnya yang biasanya kita nge-reach out audiens pembaca koran, Kompas ID di sini nih, sedangkan medsos bantuin dipanjang lagi tangannya gitu sampai sana sampai jauh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah departemen media sosial ini analoginya kayak organisasi itu satu organ tubuh. Nah, terus tangan tuh divisi, tangan kanan divisi A, tangan kiri divisi B, terus kemudian kepala tuh apa, kaki kanan tuh apa, kaki kiri tuh apa gitu. Mesosnya di mana? Mesosnya di posisinya sebagai aliran darah. Oh, aliran darah. Tadi aku pikir mulut gitu. Aliran darah ternyata. Karena apa? Karena aliran darah ini kan kalau secara anatomi tubuh gitu kan mengalirkan oksigen ya ke dalam tubuh. Nah, kalau kami mengalirkan ataupun menerima brief ke brief. Briefnya redaksi, briefnya bisnis, briefnya HR, briefnya marketing gitu. Jadi kami visit ke divisi A, terima brief, kami luncurkan lagi. Terima brief dari divisi B, kami terima, luncurkan lagi gitu. Jadi kami menganalogikan kami adalah aliran darah yang menerima brief, kemudian kami alirkan kepada audiens. Ini penjelasan berbau curhat ini. Ada curhat-curhat Ada curhat-curhat ya. Iya. Silakan diminum dulu sebelum saya tanya. Silakan diminum dulu. Iya, langsung diminum. Saya mau nanya ini nih, dari brief-brief itu kan seringkali tidak sebangun begitu. Misalnya bos satu sama bos lain atau sama departemen satu, departemen briefnya suka beda. Nah, bagaimana menemukan jalan tengah agar tetap menemukan titik keseimbangan tuh? Oke, jadi ada yang teknis dan non teknis. Yang teknisnya adalah kami di departemen media sosial tuh membuat blueprint juga, Mas Faik. Blueprint ini semacam guideline do and don't gitu. Ya perjalanan dari 2017, jangankan soal menyamakan persepsi ya mengenai kehidupan dunia digital gitu. Bahkan menyamakan langkah, membuat sosialisasi gitu ya. Kami melakukan sosialisasi mengenai Instagram itu apa, Twitter itu apa, cara memanfaatkannya seperti apa gitu. Baik dari sisi editorial maupun bisnis, itu tuh kami lakukan sosialisasi, bener-bener sosialisasi visit dari divisi ke divisi gitu. Kami sosialisasi ke redaksi waktu itu kan bikin social media playbook. Kami bahkan sosialisasi ke teman-teman AE. Gitu, bagaimana memonetize aset-aset medsos yang ada itu. Blueprintnya tadi bikin do and don't, jadi mereka tidak perlu tidak perlu banyak energi untuk menjelaskan kepada klien, cukup bawa dokumen blueprint dari medsos, habis itu disosialisasikan ke klien. Seperti itu. Itu yang sangat teknis ya. Nah, yang non teknisnya adalah mau tidak mau ya kami juga menjadi PR internal dari divisi satu ke divisi yang lain. PR internal, Jadi misalnya tadi Mas Faik bilang dari divisi A kami dapat brief gitu ya, satu gitu. Terus kemudian kami cross check ke divisi B gitu. Ini apakah benar seperti ini gitu? Oh kayaknya beda deh. Ini briefnya nggak 1, 2 gitu. Oke. Sebentar ya, kami cek dulu ke divisi satu lagi, ke divisi A lagi. Jadi cross check. Betul, jadi nggak hanya karya jurnalistik aja, tapi kami juga meng-cross check bahan postingan medsos. Itu kan beda-beda ya, untuk redaksi, untuk berita, terus habis itu AE seperti apa itu. Berarti harus disesuaikan, masing-masing playbooknya beda-beda atau gimana? Secara nature-nya sama, tapi karakternya ada yang berbeda. Misalnya misalnya kalau
di bentuk bisnis ya kami kan ada mandatory mention, hashtag dan lain-lain. Apakah kliennya memang mau di mention atau misalnya memang sengaja enggak ini kita mau soft selling jadi nggak usah di mention. Nah, seperti itu. Bahkan kami juga sampai meng-cross check ketika klien pakai foto gitu ya. Nah, memastikan ini image-nya memang dari klien atau klien itu mengambil karya orang lain tanpa copyright. Oke. Karena apa? Karena yang akan dapat serangan maya adalah karya Kompasnya. Gitu. Terus termasuk kami meng-cross check juga akun klien yang mau di-mention misalnya. Nanti kami dapat brief tapi kami cek tuh, kami search, ini harusnya pakai titik. Ternyata kami briefnya nggak pakai titik misalnya. Kami harus cross check lagi gitu. Dari klien ada saltik typo, misalnya harusnya D-nya disambung tapi ditulisnya dipisah gitu. Kami balikin lagi materinya. Oke. Ini beruntungnya karena Mbak Ganda sini dulu copywriter. Jadi secara ejaan, tata bahasa, gramatikal tuh udah sangat paham menguasai. Nggak menguasai sih Mas. Nggak lah, tetap kami tektokan sama tim PB-nya Oh iya, kita punya penyelaras bahasa. Benar. Tapi itu situ jadi aware dari kesadaran awalnya. Iya, Ini kayaknya ada yang nggak alarm benar. lah gitu. Alarm ya. Buset, berarti bukan cuma sekedar posting-posting ya Mas, prosesnya panjang. Itu membantu nggak sih pengetahuan itu? Sangat membantu Mas. Oke. Bahkan ya sepanjang saya ada di Harian Kompas tuh selain ilmu ikhlas ya, yang menjadi ilmu hidup itu adalah menulis gitu. Apapun profesinya, ternyata perjalanan saya di Kompas tuh menyadarkan bahwa kemampuan dan kemauan menulis ini adalah bagian dari skill of life kita ternyata. Apapun profesinya ya. Gitu. Ini menarik tadi disebut ikhlas itu apa maksudnya? Itu tadi kayaknya headline Di luar KIP kayaknya. Ya karena apapun profesinya kita perlu ilmu ikhlas gitu untuk bisa menerima legowo gitu. Apalagi yang ada di perjalanan saya di media sosial gitu. Karena bergumul di media sosial itu kita dihadapkan kenyataan gitu ya, bahwa ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Oh, stoik sekali. Ya, Anda. stoik sekali. Yang soal itu tuh soal dikendalikan dan nggak bisa dikendalikan. Kadang-kadang kan komentar-komentar di akun media sosial Kompas itu suka aneh-aneh gitu ya. Coba jelasin yang paling lucu dan aneh dan gimana ngadapinya. Oke, yang paling lucu gitu ya adalah wah ini miminnya pasti dibayar gitu. Ya kalau nggak dibayar nggak ada yang ada. Bener kan? Bener dong. Memang Bahaya kalau nggak dibayar. per bulan. Kita bukan yayasan sosial, kita perusahaan komersil. Iya, bener. Makanya jadi ya sakit sih gitu kan, sakit gitu ya. Tapi lucu juga gitu ya. Iya memang dibayar itu per bulan lagi. Kalau enggak ya kita protes ya. Iya. Itu ini ya apa namanya cemoohan yang sebenarnya nggak pakai logika. Nggak pakai logika. Yang kayak gitu-gitu nggak mungkin dibales ya. Iya, Biarin aja cuma baca gitu. Bener. Tapi nggak like, tapi nggak balas juga enggak gitu. Terus ada yang jadi tadi ya karena media sosial itu perpanjangan tangan dari brand terhadap audiens. Nah, kami juga ngerasa kedekatan. Mungkin kalau zaman pas lagi pamor-pamornya radio kan katanya kalau penyiar itu punya kedekatan sama pendengarnya ya. Iya. Nah, Mas Sos tuh punya kedekatan sama teman-teman di follower gitu. Misalnya kayak Kompas Muda. Kompas Muda itu ada yang sampai curhat, misalnya waktu itu kan kami bikin lowongan magang dari HR ya, atau misalnya volunteer gitu, pakai ada submit gitu. Terus mereka bilang, Min boleh nggak diperpanjang? Soalnya saya pas kuotanya lagi habis nggak bisa akses internet, sekarang baru ada gitu. Tuh, terus misalnya kemarin beberapa hari yang lalu kami juga dapat cerita dari anak-anak muda gitu, sesederhana mungkin tidak sederhana ya, maksudnya masalahnya bisa kompleks buat dia gitu. Pertanyaannya adalah, Min, kalau saya IPK-nya kurang dari 4, saya bisa survive nggak ya di dunia pekerjaan? Gitu. Simple ya? Iya, keseharian sekali. Terus jawabannya gitu. apa? Jawabin. Kalau lebih dari 4 justru Anda nggak survive.
lanjut gitu. Jadi lo bisa lolos magang atau enggak, terus ditanya lagi, terus kalau misalnya mau S2 mendingan S2 dulu atau kerja dulu gitu. Jadi lanjut terus ngobrolnya. Yang Jadi penting jangan consulting sampai ya? politisi tuh S2 dulu baru S1. Saya mau nyamber nih, tapi takut kena sensor. Takut ya, bahaya ya, sensor sih. Nggak nyebut nama. Aman. Ya itu, jadi kedekatan apa ya, virtual itu tuh sangat bermakna gitu. Bahkan kayak kami dapat masukan misalnya, yang unik juga adalah mereka nih para sahabat Kompas, sobat muda atau sahabat data gitu ya, sapaan kami terhadap teman-teman yang di Sahabat media. data. Iya, banyak. Kadang mereka tuh tidak hanya fokus pada beritanya, tapi seberapa banyak miminnya saltik. Oh, menarik. Ini polisi bahasa. Iya, Mas, ya ampun. Bahkan mereka juga bertanya soal ini Mas, apa bahasa selingkung yang suka kita pakai. Oh. Ya, misalnya nih kami kan ya di medsos itu menjaga value dari karya jurnalistiknya Harian Kompas juga ya. Justru kami di medsos tuh ya belajar kayak kredit foto tuh matters gitu ya. Jangan apa ya, nggak sembarangan repost akun, harus mempertanggungjawabkan sumbernya juga gitu. Terus kemudian juga penulisan, bagaimana ya judul juga kami lebih banyak mengikuti karya jurnalistik Harian Kompas itu sendiri gitu. Nah, termasuk bahasa selingkung karena kami di Kompas Muda itu ada rubrik yang namanya Muda Berbahasa, edukasi bahasa, dan itu di-request oleh netizennya sendiri. Di-request netizennya sendiri. Jadi waktu itu kami mencari insight gitu ya, mau konten apa nih di Kompas Muda gitu. Min kasih tahu atau edukasi kami tentang bahasa Indonesia yang baik gitu kan. Nah, di Harian Kompas ketika kami masukin bahasa selingkung ataupun bahasa yang mungkin yang belum sering terdengar gitu, misalnya walakin. Oh, walakin, betul. Nah, mereka tanya walakin itu apa, Min? Gitu. Bukan sejenis belalang. Oke. Bukan itu ya. Tuh, terus ya beberapa selingkuh misalnya kayak Idul Fitri. Kenapa Kompas Idul Fitrinya sambung? Kan di KBBI dipisah, Min. Nah, gitu. Jadi ada kan silaturahmi harusnya langsung. Iya, jadi diskursus bahasa menarik, buat ya. kami yang di Harian Kompas tuh sangat kerasa gitu. Jadi ketika kami typo itu udah kayak rasa bersalahnya tuh udah berat banget di mimin-miminnya medsos. Yang ingetin bisa ribuan gitu ya. Iya. Dan kalau udah mazhabnya nih, lagi-lagi perkataan netizen yang kadang juga unik dan cukup menjadi alarm buat kami, kalau udah ada mazhabnya netizen adalah sekelas Kompas. Sekelas Kompas ya, kok gini. Salting gitu ya. Gitu. Itulah, itu salah satu yang tidak bisa kita kendalikan. Itu kalau pakai sekelas Kompas tuh kayak menghargai tapi sekaligus menjatuhkan gitu. Nyindir gitu ya, Mas. Iya, karena ekspektasi netizennya tinggi sekali. Apalagi mereka kalau tahu ini dapat penghargaan bahasa berapa kali gitu lebih banyak. Itu dia. Semakin pressure. Tapi bagaimanapun juga sebenarnya netizen tuh penting ya, karena gara-gara mereka juga kita dapat ini. Iya, apresiasi. Jadi sahabat Kompas, ini antara lain berkat netizen itu Departemen Sosial dapat penghargaan tahun lalu, antara lain ini kan dapat silver. Tahun lalu nih. Tahun ini naik dong. Enggak dong. Jadi, tetap silver. konsisten. Semoga tahun depan kita dapat golden ya. Ini penghargaan penting. Dan ini keren. Dan ini acara ini juga sebagai bentuk terima kasih ya kita pada netizen. Iya, betul. Terima kasih banyak karena saya juga dengar dari cerita-cerita para wartawan gitu ya, jurnalis gitu kan, apalah artinya sebuah berita jika tidak ada yang baca gitu kan, dan berdampak gitu buat banyak orang lah gitu. Ya sama halnya dengan media sosial, apalah artinya sebuah postingan kalau nggak ada yang nyimak, nge-like, komen atau share gitu, karena ya saya percaya ya Kompas ini kan ingin berdampak, tentunya dampaknya positif dan baik gitu ya. Jadi ya besar harapannya dengan adanya Departemen Media Sosial tadi memperpanjang karya jurnalistik, memperpanjang juga dampak baik ke audiens yang lebih banyak lagi. Ini meskipun namanya media sosial, apakah ada pertemuan yang sifatnya
offline gitu, yang luring gitu. Iya. Oh iya, betul Mas. Jadi tadi ya silaturahmi yang, karena sekarang netizen tuh kalau siap silaturahmi serangannya serangan celaan gitu. Jadi gitu persepsi ya. silaturahmi itu jadi berubah berubah Jadi gitu berubah, ya. jadi silat. Iya, silaturahmi. Nah, kalau Mesos masih memaknai bahwa silaturahmi ini hubungan relasi yang baik gitu ya. Jadi kami suka bikin acara dari online ke offline gitu. Jadi contohnya misalnya kami ngajakin follower-follower yang suka sharing-sharing posting artikel Kompas ID di medsos, terus kami tandain. Tandain dalam positif gitu ya. Kami, wah ini akun ini nih, oh akun ini. Terus kami ajak ngobrol dulu. Kami ada program X-Spaces gitu ya, Kompas Talks. X-Spaces. Ya, Oke. Twitter Spaces ya. Cerita dari meja kerja gitu. Karena di setiap sela-sela bekerja kita selalu ada cerita kan. Kayak gini nih. Oh, jadi sharing apa sih yang dialami dan dilakukan oleh Mimin. Iya, betul. Sama teman-teman wartawan, teman-teman dari divisi lain juga. Terus kadang ngundang follower gitu ya, netizen yang suka nge-share berita. Terus kemudian kita tanya juga apa yang menarik, kenapa hari gini masih baca berita. Hari gini masih langganan berita gitu ya. Biasanya buat apa sih gitu ya, buat kesehariannya mereka apa gitu. Nah, dari X-Spaces kadang kami juga undang buat visit ke newsroom. Ke newsroom? Iya. Sampai berapa orang itu? Kami lebih ke kayak intimate meeting gitu sih. Intimate. Jadi biar bisa heart to heart gitu. Oke. Berarti nggak terlalu banyak gitu ya? Nggak banyak, dikit-dikit kayak cuma 2, 5 gitu-gitu. Karena memang tadi kami pengen ngerangkul secara offline. Bahkan di Kompas Muda, waktu Kompas Muda ulang tahun, kami undang follower terpilih buat datang ke acara ulang tahunnya offline Kompas Muda. Itu yang tadi sebelum ke situ yang pertama tuh kalau ke meja redaksi itu ngapain aja mereka? Keliling-keliling sih, jadi ini kubike, terus kalau lagi pas ada Mas Redpel gitu ya yang lagi jaga, kami ketemuan, terus cerita-cerita kesehariannya di Kompas tuh ada apa aja, proses untuk merumuskan berita, headline tuh seperti apa gitu. Atau kami ajak visit ke PIK perpusnya Kompas, arsip gitu, buat ngelihat koleksi arsip kan, karena itu pengalaman yang tidak semua orang bisa menikmati itu gitu. Jadi yang fisik gitu ya, koran-koran. Betul, koran-koran jadul. Arsip-arsip Kompas dari tahun 60-an gitu ya. Iya, jadi ya tadi gak hanya kita cuman ketemu di online aja gitu, DM-an, cerita-cerita gitu, tapi ya bagaimanapun kehadiran itu lebih bermakna kalau kita ketemu langsung kan. Dan bisa jadi sama misalnya kalau ada netizen yang suka sharing yang ada masukan keluhan atau mungkin serangan gitu ya, kami approach juga. Oh. Serangan gimana nih maksudnya? Maksudnya yang ada nada kebencian gitu. Ya ayo kita bicarakan baik-baik gitu ya. Iya, nada-nada kekesalan lah gitu. Karena ya telinga kami terbuka ya, karena nggak bisa menutup juga kan, nggak bisa menutup ya. Jadi kami sejauh ini belum pernah menutup kolom komentar dan kami tidak pernah sampai detik ini, sampai video ini direkam ya, tidak menutup akses DM. Jadi selalu kami terima gitu. Terima apapun isinya ya. Betul. Bahkan lucunya tuh sampai ada yang komplain gitu ya, kirim komplain, keluhan ke DM kami. Tapi sebenarnya bukan buat kami, bukan buat kita gitu, bukan buat akun Harian Kompas. Akun yang lain. Harian lain. Media lain. Media lain. Iya, terus ya udah tolong diterusin aja Min gitu, soalnya saya nggak bisa DM akun itu. Beneran ke media lain gitu? Iya. Tapi emang Mbak Gandes kenal dengan Miminnya? Tidak kenal. Tidak kenal. Paguyuban admin medsos media gitu ya. Jadi itu sampai di situ aja, tidak diteruskan atau diteruskan? Iya, tidak diteruskan gitu, karena kami juga tidak bisa reach out kan. Kami yang bisa kami lakukan adalah mengencourage netizen itu yang kalau mungkin kalau tidak
via DM ya mungkin bisa di kolom komentar gitu, supaya terlihat gitu. Iya ya. Jadi kayak kami jadi just tip. Jasa titip komentar. Sebegitu baiknya ya sampai dicurhatin macam-macam. Ya, yang menarik tadi tuh kalau dia hater dalam tanda kutip atau nyerang gitu ya, terus dideketin secara personal tadi, itu sebenarnya mereka memang nggak suka sama kita atau nggak tahu cara mencintai. Nah, ya itu dia ya. Iya. Jadi ya kadang tuh yang orang atau individu yang melakukan itu, kadang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu dia ya. Iya, karena belum kenal kan, jadi belum ada rasa sayang, rasa aware, rasa mengetahui behind the scene seperti apa gitu. Kan kita kadang fokus pada what ya, tidak pada why atau how gitu. Berarti Jadi, setelah ngobrol itu berarti nggak ini ya, mereka nggak lanjut jadi hater gitu, akhirnya melunak atau gimana? Iya, sebenarnya lebih pada jadi lebih paham. Jadi lebih paham. Iya, jadi lebih paham. Oh, kenapa ada ini, kenapa dibuat seperti ini gitu. Jadi lebih mengetahui. Jadi mereka pun ketika karena kami juga tidak meredam kritik ya, justru bagaimana mereka jadi lebih paham, jadi lebih tahu bagaimana menyampaikannya dengan lebih bijak. Gitu sih lebih ke situ. Itu artinya juga harus punya kemampuan komunikasi teks yang baik. Iya, betul sekali. Menyampaikan maksud pelan-pelan. Biasanya gitu seberapa lama tektokannya dengan itu tadi netizen yang lagi belajar mencintai itu tadi? Berproses sih Mas. Kami pun kami tuh dengan persepsi bahwa tidak reaktif gitu, tapi lebih ke responsif. Jadi ketika pun kami mendapatkan sesuatu, baik itu serangan baik atau buruk gitu, kami perlu memproses dulu, memproses cara balesinnya gimana, editorial balesinnya kayak gimana, terus kemudian kalaupun apresiasi, kadang kami mikir, oke, ini dimasukin link berita atau enggak, atau dimasukin link promo, etis apa enggak ya, gitu. Jadi ada memproses, timbang-timbang. Iya, sebelum ngetik, sebelum jempol ngeklik post gitu atau tweet gitu. Thinking before sharing. Wah, ini penting nih. Sharing before sharing. Nah, kadang kan juga ada netizen yang bebal atau mental block. Dikasih tahu apa-apa tetap ngeyel gitu. Itu respon yang begitu harus gimana? Oke, responnya adalah silent. Karena silent is still a response. Silent is still response. Silent is golden, saya kira Silent gitu. Jadi masih dapat silver. Harus sering-sering silent. Iya, sering-sering silent. Oh gitu ya, silent is still response ya. Karena kami terus saya bikin social media playbook kan, ada wise gitu ya. Wise nggak hanya dari arti katanya, tapi wise itu ya ada wait, kemudian imagine, kemudian silent, kemudian examine. Jadi wise. Ya jadi wise itu kan ya w-nya wait. Jadi wait dulu, mau dia ngasih serangan negatif atau baik, kamu emang hold dulu. Gitu. Bahkan saya bilang sama ke tim-tim medsos gitu ya, terutama sosmed officer gitu. Kita nggak akan pernah tahu kapan komentar negatif itu kita terima. Tapi yang bisa kita tahu adalah kondisi hati kita atau pikiran kita pada saat menerima itu sedang apa, gitu. Ketika lagi nggak baik-baik aja, hold. Itu yang pertama. Ketika nggak bisa terlalu lama menahan, hold, kasih tahu ke saya. Kita diskusi bareng gimana cara balasnya. Oke, jadi gitu. Itu ya tidak bisa responsif langsung gitu ya, reaktif gitu ya. Reaktif, betul. Yang bisa itu tahu reaktif. Kalau misalnya ngebales-bales komen kayak gitu, bisa langsung aja social media officer atau biasanya bakal diobrolin dulu nih di internal tim medsos, baiknya gimana redaksionalnya gitu-gitu. Ada nggak sih proses kayak Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah, ya tadi kami udah buatin guideline-nya. Jadi kalau ada pertanyaan A, balesnya B misalnya, C, D. Tapi kalau ada dapat pertanyaan atau komentar di luar dari circle ataupun guideline yang sudah kita susun, kasih tahu saya. Kita diskusi bareng cara balasnya gimana gitu. Berarti kalau misalnya dia ngeluh-ngeluh bla 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 gitu kan, itu kan di luar dari guideline. Berarti tanya saya. Spesifik kasusnya ya. Betul, iya. Misalnya atau nanya kuis misalnya, Min ini hadiahnya jadi nggak sih misalnya, gitu. Min kok ini belum diumumin misalnya, gitu. Itu kan di luar guideline, jadi bales itu.
Oke. Gimana pun juga Mimin adalah manusia. Dan paparan-paparan negatif tadi kadang-kadang berdampak tuh. Nah, untuk mengantisipasinya agar dampaknya tidak melebar atau tidak menambah collateral damage-nya ini, itu treatmentnya bagaimana? Oke. Jadi kalau kami kan selain distribusi konten, kami juga melakukan mitigasi krisis juga. Jadi kami tuh memantau mana yang exposure yang potensial ini akan jadi krisis gitu. Biasanya saya akan menentukan mana yang lampu kuning, kuning, merah, hijau gitu. Hijau tuh udah rendah lah gitu ya. Tapi mana yang menjadi akan potensial besar atau potensial berhenti di situ. Mitigasi ya. Jadi makanya setiap fase-fase itu akan ada langkah-langkah mitigasi yang dilakukan gitu. Entah itu tadi di bagian bawah kan verify ke divisi terkait. Nggak hanya redaksional ya, bahkan kami ngecek juga ke tim TI, kenapa nih sistemnya down misalnya. Atau misalnya kami ngecek ke Markom yang sering kami ajak kolaborasi juga misalnya ke semua divisi. Bahkan magang pun misalnya info magang, kok ini belum deadline-nya kok udah ketutup formnya kan. Kami harus verify ke HR juga gitu. Jadi kami coba encourage teman-teman yang terkait buat oke, ini udah ada yang komplain 10. Harus ada statement yang menginformasikan akan diproses misalnya. Gitu ya. Jadi itu salah satunya. Terus kemudian yang salah duanya adalah tadi sih Mas Faik, karena social media officer itu adalah manusia, siapapun ya Mas ya, tim medsos itu adalah manusia, dan saya juga pernah sebagai social media officer juga, Mimin juga gitu. Jadi apapun yang terjadi di media sosial kita tanggung sama-sama. Jadi kalau kamu tidak siap, belum siap pada saat itu, kasih tahu saya, kita obrolin bareng-bareng. Cara balasnya gimana? Kita bantu nafas bareng-bareng gitu lah. Gitu. Jadi kan kadang kalau udah dapet langsung nge-freeze kan. Sesak nafas. Iya, maksudnya kadang bisa jadi kita reaktif untuk apaan sih lo gitu. Juga emosi kadang ya. Atau sudah diketik tapi nggak desain karena ini isinya amukan doang. Iya, makanya jadi udah oper aja dulu gitu. Oper dulu, kita diskusiin kata-katanya yang tepat tuh kayak gimana gitu. Saya sih bilang ke teman-teman saya adalah kita sama-sama menjadi radar. Misalnya kayak Mbak Agnes jadi radar saya di sebelah kiri, Mas Faik jadi radar saya di sebelah kanan. Seberang ya, di depan misalnya. Terus jadi kalau ada radar di depan, Mas Faik info ke saya, kita obrolin bareng ini harus ngapain gitu. Solid. Iya, harus solid ya. Untuk ngadepin netizen. Tapi ngomong-ngomong mungkin sahabat Kompas sudah dengar bunyi piring, bunyi sendok. Itu tandanya kita harus makan siang dan acara ini harus segera kita akhiri. Tadi udah ngobrolin banyak ya, bukan hanya soal di balik layar, tapi juga tips-tips penting bagaimana menghadapi netizen atau berteman dengan netizen. Ya, berteman. Dan itu pula yang mengantar kita bisa mendapatkan Silver Award ini. Terima kasih banyak Mbak Ganes waktunya. Terima kasih sudah ajak obrol-obrol. Iya, tehnya jangan lupa diminum. Iya, pasti ya langsung saya habiskan. Sahabat Kompas, itu dulu di balik berita kali ini. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.